Dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang prosedur pemulihan mode ensure. Mode ensure atau menciptakan pengalaman belajar. Mode ensure memiliki 6 proses. Yang pertama, analisis belajar. Yang kedua, nyatakan objektif. Yang ketiga, pilih kaidah, media, dan bahan. Yang keempat, guna media dan bahan. Yang kelima, melibatkan pelajaran. Yang keenam, nilai dan kaji semula. Apa itu mode ensure? Mode ensure adalah salah satu petunjuk dan perencanaan yang bisa membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Mode ensure ini merupakan rujukan bagi pendidikan dalam mempelajarkan peserta didik dalam pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Yang pertama, analisis pembelajaran. Apa itu analisis pembelajaran? Yang memiliki tujuan utama dalam menganalisis termasuk pendidikan dapat menemui kebutuhan belajar siswa yang urgent sehingga mereka mampu mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal. Analisis pembelajaran meliputi 3 faktor kunci dari diri pembelajar yang meliputi A. Karakteristik umum, B. Media motif kemampuan awal pembelajar, C. Gaya belajar. Yang kedua, menentukan standar dan tujuan. Tahap selanjutnya dalam unsur mode adalah merumuskan tujuan dan standar. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat memperoleh suatu kemampuan dan kompetensi tertentu dari pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran perlu memperhatikan dasar dari strategi media dan pemilihan media yang tepat. A. Pentingnya merumuskan tujuan dan standar dalam pembelajaran. Yang pertama, rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan paduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Yang bagian B, tujuan pembelajaran dan perbedaan individu. Berkaitan dengan kemampuan individu dalam menindakkan atau memahami sebuah materi yang diberikan. Individu yang tidak memiliki kesulitan belajar dengan yang memiliki belajar pasti memiliki waktu ketuntasan terhadap materi yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kecepatan dalam memutaskan materi tergantung dengan kemampuan yang dimiliki tiap individu. Yang ketiga, memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif adalah mendukung pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media dalam sistematika pemilihan strategi, teknologi, dan media, dan bahan ajar. Memilih teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar. Bentuk media adalah bentuk fisik di mana sebuah pesan digabungkan dan ditampilkan. Bentuk media meliputi sebagai contoh diagram atau gambar diam dan teks, slide atau gambar diam lewat proyektor, video atau gambar bergerak dalam TV, dan multimedia, komputer atau grafik, tes dan barang bergerak dalam TV.
Setiap media itu mempunyai kekuatan dan batasan. Dalam bentuk media bisa menjadi sebuah tugas yang kompleks, merujuk kepada cakupan yang luas dari media yang tersedia, keanekaragaman siswa, dan banyak tujuan yang akan dicapai. Peran media pembelajaran. Yang pertama, memilih, mengubah, dan merancang materi. A. Memilih materi yang tersedia. Melibatkan spesialis teknologi atau media. Menyurvei panduan referensi sumber dan media. B. Mengubah materi yang ada. C. Merancang materi baru. 4. Menggunakan teknologi, media, dan bahan ajar. Sebelum memanfaatkan media dan bahan yang ada, sebaliknya mengikuti langkah-langkah seperti berikut. A. Mengecek bahan atau masih layak pakai atau tidak. B. Mempersiapkan bahan. C. Mempersiapkan lingkungan belajar. D. Mempersiapkan pembelajaran. E. Menyediakan pengalaman belajar atau terpusat pada pengajar atau pembelajaran. 5. Require learner participation atau mengembangkan partisipasi peserta didik. Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa terhadap materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi ketimbang sekedar memahami dan memberi informasi kepada siswa. Ini sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa belajar merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman yang autentik, di mana para siswa akan menerima umpan balik informatif untuk mencapai tujuan mereka dalam belajar. 1. Latihan penggunaan teknologi. Di antaranya teknologi sebagai perkakas teknologi, teknologi sebagai perangkat komunikasi, teknologi sebagai perangkat penelitian, teknologi sebagai perangkat penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Menggunakan peranti lunak pendidikan, menggunakan media lainnya untuk latihan. Yang kedua, umpan balik. 6. Evaluasi dan revisi atau mengevaluasi dan merevisi. Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Penilaian dan perbaikan dapat berdasarkan tahapan berikut. 1. Penilaian hasil belajar siswa. A. Penilaian hasil belajar siswa yang otentik. B. Penilaian hasil belajar portofolio. C. Penilaian hasil belajar yang tradisional atau elektronik. 2. Menilai dan memperbaiki strategi, teknologi, dan media. 3. Revisi strategi, teknologi, dan media. Fungsi evaluasi. A. Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. B. Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. C. Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. D. Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan siswa secara individu dalam mengambil keputusan. E. Evaluasi berguna untuk para pembangunan kurikulum, khususnya dalam menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai. F. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk orang tua, guru, pengembang kurikulum, pengambil kebijakan. Manfaat usul model dalam pembelajaran. Secara sederhana,